Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Pada kesempatan Siroja kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang menggapai kemuliaan dengan iktikaf. Sahabat Siroja yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan tahun ini mulai memasuki hari ke-20. Yang artinya kita akan menghadapi di waktu sepertiga akhir atau 10 hari terakhir bulan Ramadan 1446 Hijriah. 10 hari terakhir bulan Ramadan ini termasuk waktu yang disunahkan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan iktikaf. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi SAW melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri-istrinya mengerjakan iktikaf sepeninggalan beliau. Hadis riwayat Muslim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iktikaf adalah diam beberapa waktu di dalam masjid sebagai suatu ibadah dengan syarat-syarat tertentu sambil menjauhkan pikiran dari keduniaan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara menurut istilah seperti dikutip situs Muhammadiyah, terdapat perbedaan pengertian iktikaf di kalangan para ulama. Yang pertama, Al-Hanafiyah atau ulama Hanafi berpendapat iktikaf adalah berdiam diri di masjid yang biasa dipakai untuk melakukan sholat berjamaah. Yang kedua, syarat menurut Asy-Syafi'iyah atau ulama Syafi'i, iktikaf artinya berdiam diri di masjid dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu dengan niat karena Allah. Sahabat Siroja yang dimuliakan Allah, ada banyak keutamaan yang didapat ketika kita melaksanakan iktikaf di masjid. Terlebih saat bulan Ramadan sekarang ini. Selain merupakan sunnah seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah, iktikaf juga memiliki keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar. Berikut ini beberapa keutamaan iktikaf. Yang pertama, iktikaf dapat menjauhkan diri dari api neraka. Seperti disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa beriktikaf suatu hari karena mengharap keridhaan Allah, Allah akan menjadikan jarak antara dirinya dan api neraka sejauh 3 parit. Setiap parit sejauh jarak timur dan barat. Hadis riwayat Tabrani, Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Hakim. Kemuliaan kedua, yakni dijanjikan surga. Imam Al-Khatib dan Ibnu Syahin meriwayatkan hadis dari Sauban radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriktikaf di antara maghrib dan isya di masjid dengan tidak berbicara kecuali sholat dan membaca Al-Quran, maka Allah berhak membangun untuknya istana di surga. Yang ketiga, iktikaf seorang akan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dengan iktikaf seorang akan berkesempatan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Karena tujuan utama iktikaf adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menetapkan waktu khusus di masjid, maka iktikaf diharapkan dapat membuat seseorang khusyuk melakukan ibadahnya daripada di rumah. Melalui iktikaf, seorang muslim bisa memakmurkan masjid pada bulan Ramadan sambil berzikir bermuhasabah, mengharapkan rahmat dari ridha Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ceramah agama, serta bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, hal-hal seperti itu belum tentu dapat diperoleh saat kita di rumah. Sahabat Siroja yang dimuliakan Allah, ada beberapa tips yang dapat dilakukan saat iktikaf di bulan Ramadan. Yang pertama, luruskan niat. Jika niatnya saja tidak lurus, apalagi pelaksanaannya, maka menjaga niat itu sangat penting. Luruskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan sanjungan puji manusia. Yang kedua, siapkan energi dengan menjaga keseimbangan asupan makanan. Rasa lelah dan mengantuk bisa terjadi karena akumulasi dari proses buka dan sahur yang kurang baik karena kurang seimbangnya antara asupan makanan, nutrisi, dengan energi yang dikeluarkan. Energi yang dikeluarkan tubuh manusia dalam sehari normalnya adalah 2.500 kalori untuk laki-laki dan 2.000 untuk wanita.
Yang ketiga, banyak minum air putih. Saat puasa, cairan tubuh sangat berkurang, untuk itu selama berbuka sampai dengan sahur, hendaknya harus minum air putih. Tubuh manusia memerlukan 2 liter sehari atau setara dengan 8 gelas sehari, lalu hindari makan makanan yang berminyak karena kurang berserat seperti gorengan. 5. Pilih tempat yang paling kondusif. Cari tempat yang paling kondusif agar memberikan kenyamanan saat beriktikaf. Yang keenam, persiapkan ibadah apa saja yang ingin dilakukan. Sahabat bisa membuat targetan, semisal membaca 10 juz dalam semalam, sholat sunnah 11 rakaat dalam semalam, dan lain-lain. Yang ketujuh, rahasiakan iktikafmu. Tidak perlu update status, ini untuk menjaga kelurusan niat. Yang kedelapan, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa kita akan mendapatkan kebaikan pada saat iktikaf. Yang kesembilan, sabar dalam melakukan iktikaf. Meski lelah, tapi semua indah karena lillah. Sahabat Siroja yang dimuliakan Allah, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu, saya memohon maaf jika ada yang kurang berkenan bagi sahabat Siroja semua. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.